Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sehat berkelimpahan untuk kita semuanya yang hadir di tempat ini. Semuanya mendapat keberkahan yang sama, kelimpahan yang sama, dan kesehatan kebahagiaan selalu ada dalam diri kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Nah, saudari, selama ini banyak orang ternyata bukan berprasangka baik terhadap Tuhan, tetapi selalu berprasangka buruk terhadap Tuhan. Ini yang sering saya dengar ini. Ada yang mengatakan, Pak, saya itu dikasih ujian Tuhan, tidak berhenti-berhenti, Pak. Pak, cobaan Tuhan yang diberikan ke saya itu beruntun, Pak. Nah, sadar nggak bahwa Anda ini sekarang sudah berprasangka buruk terhadap Tuhan? Ya, tapi ya Tuhan yang kamu cipta dalam pikiranmu tadi loh. Ya, bukan Tuhan yang sebenarnya, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Nah, ayo, ketika ada orang sakit di rumah sakit, apa yang dikatakan? Nembe pikantuk ganjaranipun Gusti Allah. Nah, padahal lorong ini mergo kakean mangan apa? Mangan jeruan, pas mangan jeruan meneng wae ya. Ora ada mongso wah pikantuk berkah Gusti saged mangan jeruan ra. Nah, begitu loro lho ngomongnya pikantuk ganjaranipun Gusti Allah. Kurang ajar iki. Loro digawe dhewe begitu nyalahke Gusti Allah. Nih, ayo sadari dulu ya. Nanti yang mau nangis silahkan nangis nanti kalau udah pada sadar. Nah, maka saya ajarkan loh sekalian ya. Jadi saya ini selalu melihat kejadian apapun itu dari sudut pandangnya Tuhan, dari sudut pandangnya kebesaran Tuhan. Ya, dari sudut pandangnya bahwa di situ adalah ada keberkahan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah memposisikan diri sebagai saksi korban. Nah, itulah tugasnya penyaksi, ya, tugasnya penyaksi mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Bahwa dalam setiap perkara, dalam setiap kejadian hidup kita, dalam setiap hal-hal yang mampir dalam perjalanan hidup kita, di situ pasti ada keagungan Tuhan, ada rencana Tuhan, dan ada campur tangan Tuhan di dalam setiap peristiwa itu. Dan nanti pasti akan terjadi ketika Anda sudah bisa menyaksikan dari sudut pandang Tuhan, pasti akan terjadi sesuai dengan prasangkamu, kan itu kan. Ya, Tuhan katakan apa? Aku tergantung persangkaan hamba. Sama kalau di kitabnya Nabi Isa dikatakan jadilah sesuai dengan iman. Nah, jadi kalau kita sebagai penyaksi tapi dari sudut pandangnya Tuhan, selalu melihat semua itu baik adanya. Ya, semua itu baik adanya. Dan Tuhan tinggal ACC tadi. Apapun prasangkamu terhadap kejadian itu, ya, apapun yang kamu imani terhadap kejadian itu, Tuhan tinggal tanda tangan, gitu loh. Tuhan tinggal tanda tangan. Nah, sebagai katakanlah Tuhan sebagai hakim yang agung, apapun cara kamu menyaksikan tadi, ya, Tuhan pasti ketok palu, menyetujui, gitu. Menyetujui. Ya, termasuk ketika Anda juga memposisikan diri sebagai saksi korban tadi. Kalau Anda mengatakan ini penderitaanku, ini membuat hidupku semakin hancur, membuat hidupku semakin menderita, ya, membuat aku tidak berdaya. Tuhan sang hakim agung tadi juga sama, tinggal ketok palu. Itu baru sebagian perjalanan dari kehidupan. Dan Tuhan tadi, Tuhan yang sangat demokratis. Apapun yang kamu lihat dan apapun yang kamu sangkakan, ya, hai umatku, apapun yang kamu percayai, hai umatku, atas kejadian itu, itulah yang aku akan ketok palu, ya. Aku akan ACC. Jadi apapun yang kamu sangkakan terhadap peristiwa dalam kehidupanmu itu Tuhan tinggal ACC. Kalau kamu sangkakan itu menjadi kebaikan, pasti itu menjadi kebaikan. Nah, yang dialami apa? Dulu orang berprasangka kan jelek ketika uangnya dibawa orang lain, ya. Ngomong, Pak,
uangku ditipu Pak, uangku hilang ditipu Pak. Nah, ternyata dengan saya rubah cara berprasangkanya, saya katakan uangmu tidak hilang, uangmu sedang berpindah tempat dan tidak lama lagi ya, uangmu melipat gandakan dirinya sendiri dan segera kembali kepadamu dengan membawa teman-temannya. Nah ini kan tak rubah prasangkanya dan ternyata langsung di-ACC sama Tuhan gitu loh. Maka banyak orang mengalami kelimpahan, uangnya yang jalan-jalan tadi segera pulang dan membawa teman-temannya. Nah, makanya bertambah sugih. Doa-doa yang kita ajarkan ya, bukan doa yang meminta-minta lagi, tetapi doa penciptaan. Karena selama ini kalau kita meminta-minta berarti Anda disangkakan sebagai seorang pengemis. Kalau pengemis ya dapatnya kecil. Ya, seperti Bapak Ibu kalau ngasih pengemis kan carikan yang paling kecil, yang paling lecek. Nah, kasih pengemis ya. Nah, sama karena selama ini kamu berprasangka sebagai pengemis, meminta-minta, ya udah dapatnya kecil. Dapatnya kecil. Kelimpahan tidak akan pernah terjadi. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Kadang doanya apa? Ya, rezekiku mengalir dari berbagai sumber. Dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Nah, yang tidak terduga ternyata jauh lebih besar daripada yang terduga. Nah, selama ini Bapak Ibu menjadi penyaksi dalam hal rezeki itu selalu melihat sumber yang terduga saja gitu. Maka banyak orang apa? Kalau khawatir, takut, karena apa? Sumbernya mulai mengecil, ya, sumbernya mulai mengecil. Karena selama ini banyak orang tertuju kepada sumber yang terduga tadi. Usahaku, pekerjaanku, itu semua terduga. Semua terduga. Nah, lama-lama sumbernya mengecil. Akhirnya apa? Menjadi khawatir, takut. Nah, justru kekhawatiran, ketakutan justru membuat kehidupan akan semakin turun. Maka yuk kita belajar menjadi saksi, tapi saksi dari sudut pandangnya Tuhan. Saksi dari kebesaran-kebesaran Tuhan tadi. Oke, Bapak sekalian ya, jadi menjadi saksi, sadar dulu tugas kita hanyalah sebagai penyaksi. Belajar dulu ya, belajar bagaimana kita menjadi saksi tapi dari sudut kebesaran Tuhan. Ya, Tuhan yang penuh dengan kuasa, bukan Tuhan yang kamu cipta di dalam pikiran. Karena saya mengenali ya, Tuhan saya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang penuh dengan kasih dan sayang, Tuhan yang bisa ditemui kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, bahkan dengan bahasa apapun. Nah, mau saya ketemu Tuhan saya itu sangat santai, nyaman, ya, sambil ngopi, sambil rokokan, saya bisa berdiskusi, saya bisa ngobrol-ngobrol. Nah, maka pemahaman doa ini juga harus benar dulu Bapak sekalian ya. Namanya doa itu adalah dialog dengan Allah. Itu namanya doa. Dialog. Tapi selama ini banyak orang ketemu Tuhan kan cuma monolog. Cuma menyampaikan proposal aja. Benar apa benar? Menjaluk gitu kan, merintih, mengadu. Namanya ketemu Tuhan itu dialog, bukan monolog. Tapi selama ini pemahaman banyak orang ketemu Tuhan itu kudu menjaga proposal. Ya loh. Karo kongkonan Tuhan, ya, ketemu karo Tuhan dikongkon. Ya, jaga istriku, jaga anakku. Ya, dikongkon ya, bahkan ana yang Tuhan sing dikongkon, Tuhan hatiku disakiti sik Tuhan. Balaskan Tuhan. Nah, Tuhan malah dadi apa? Bojo. Enak kurang ajar, Tuhan di luar rumah teh. Sadar nggak selama ini ketika ya ada lakukan seperti itu? Dilarani koncone wadoro Tuhan, ya. Tuhan kan baleske lah. Tuhan di luar rumah teh dhewe. Sing ngongkon yo umate ya, sing ngongkon iki kurang ajar iki. Ayo sadar awakmu pernah kurang ajar karo Gusti Allah iki.